Mempunyai seorang teman adalah hal yang wajar, bukan? Namun, bagaimana jika seseorang yang telah kau jadikan teman adalah sosok yang tak kasat mata dan hanya kau yang bisa melihatnya? Mas, kamu itu kapan sih mau cari uang? Kenapa harus aku yang selalu kerja? Setiap hari kamu habisin duit cuma buat judi sama minum-minum doang. Katanya mau cari kerja. Kapan? Berisik, kalau nggak suka ya udah pergi aja sana. Sekalian bawa beban itu. Beban kamu bilang. Dia anak kamu loh mas, darah daging kamu sendiri. Dan kamu tega ngomong kayak gitu ke anak kamu. Emang kenapa? Kenyataannya begitu kok. Bocah yang cuma ngerti main doang. Kalau nggak suka ya udah, pergi lo berdua dari rumah ini. Entah apa dulu yang bikin aku mau hidup sama orang kayak gini. Oke, aku bakal pergi. Hidup sama kamu lebih gak ada gunanya. Aku bakal ngebuktiin kalau anak yang kamu anggap gak guna bakal menjadi orang yang sukses di masa depan. Arkana, masukin semua baju-baju kamu ke dalam koper. Kita siap-siap. Kita bakalan pergi dari sini. Iya, oke mah. Nah, emang kita mau pergi kemana? Kita bakalan ke rumah nenek. Kita bakalan ke sana. Untuk sekarang dan seterusnya, kita bakalan tinggal di sana. Kamu mau kan? Iya, aku mau mah. Itu bakal jauh lebih baik. Loh, Arkana, Daisy? Kalian kok tiba-tiba kesini gak ngabarin dulu? Ada apa? Ada masalah apa di sana? Jangan bikin kakak khawatir loh. Ada apa ini? Kok tiba-tiba nangis? Ya udahlah, ayo cepetan masuk dulu. Kita cerita dalam. Iya. Kurang ajar, bisa-bisanya dia memperlakukan putriku seperti itu. Lagian kamu kenapa nggak bilang dari awal sih? Kalau bilang dari awal, pasti kamu nggak akan semenderita ini. Maafin aku cuma gak mau terus-terusan nyusahin kalian. Aku berusaha buat nyusahin semuanya sendiri. Tapi nyatanya, aku tetap membutuhkan kalian.
Apa maksudmu menyusahkan? Bukankah sudah sewajarnya orang tua membantu anaknya yang kesusahan? Kalau kamu ngomong gitu, itu sama aja kayak kamu ngerusak diri kamu sendiri. Kalau kamu bilang dari awal, pasti kita bantu kok. Lain kali, kalau ada apa-apa, bilang sama kita selalu ada di sisi kamu. Iya. Makasih ya, Ma. Pa, udah selalu ada di sisi Daisy, apapun keadaannya. Daisy bersyukur punya kalian. Kakek, Arkana, udah makan belum? udah kek. Tadi, Udah toh. itu kucing namanya siapa kek? Oh, ini. Dia namanya Pioni. Udah kakek rawat dari kecil. Oh iya, kalau kamu ngeliat dia ke arah hutan, kamu langsung bawa dia pergi aja. Dia gampang tersesat soalnya. Oh, oke kek. Kamu besok mau ikut kakek ke bukit buat manen buah gak? Gak jauh dari sini kok. Hah? Bukit di mana kek? Itu loh di belakangmu. Oh, itu tuh. Nah, udah tahu kan? Jadi mau ikut apa enggak? Iya kek, mau. Ya udah, besok pulang sekolah ikut kakek ya. Oh iya kek. Arkana. Nana lagi manen buah apel loh. Mau coba gak? Wih, mau nek. Wih, enak banget nek. Segar gitu, manisnya juga pas. Jelas dong. Kan baru aja dipetik dari pohonnya. Oh ya, kamu suka semangka kan? Di gudang sana ada semangka. Ayo nenek anterin. Wih, semangka. Aku mau nek. Kamu tahu tentang rumor yang udah beredar di bukit ini sejak lama? Oh? Enggak, emangnya rumor apaan kek? Konon katanya di bukit ini ada sesosok hantu perempuan berambut panjang yang sering memperlihatkan wujudnya kepada orang-orang yang sedang berada di bukit ini. Emangnya kakek pernah lihat? Enggak sih kayaknya. Kalau yang di rumor itu wujudnya kayak gimana? Wujud ya? Jadi dia berambut
panjang, mukanya serem, terus ngejar loh. Pokoknya ngeri banget deh. Kalau kamu ketemu, pasti langsung dikejar. Ih. Ya udah sih, lagian cuma rumor. Paling juga bohongan. Loh, kok ngompol? Enggak ya. Beneran ngompol ternyata. Kagak. Mana? Ngompol. Perlahan, aku mulai merasa nyaman dengan suasana baruku. Jauh lebih tenang dan damai dari suasana yang sebelumnya. Walau bisa dibilang, aku sudah tak memiliki sosok ayah di sisiku. Tapi meski begitu, aku bersyukur karena aku masih memiliki sosok ibu yang selalu melindungiku dan menyayangiku apapun yang terjadi. Karena itu, aku akan terus berusaha untuk mencapai impianku, tak peduli akan seberapa banyak rintangan yang sudah menantiku di depan. Ia menggonggong bak suara hujan. Itu siapa? Kayak gak pernah lihat. Apa itu hantu yang diceritain kakek? Allah, gak mungkin lah. Lagian siang-siang, mana berani dia muncul. Deketin aja lah, siapa tahu bisa jadi temen. Hai, aku Arkana Virendra. Kamu lagi ngapain di sini? Cuaca hari ini bagus banget deh. Oh hai. Aku cuma sedang jalan-jalan sebentar di sekitar sini. Oh begitu ya. Tapi bolehkah aku bertanya, apa kau manusia? Kamu menyadarinya ya? Karena kau sudah bertanya, tentu akan kujawab, dan yang pasti dengan jujur. Perkenalkan, namaku Lavania Sanaya, dan aku adalah hantu yang sering dirumerkan orang-orang. Kau bisa memanggilku Lavania atau si gadis hantu. Oh, jadi kamu hantu yang sering diceritakan orang-orang. Ternyata rumornya nyata toh. Benar, hantu. Kamu nggak apa-apa kan? Alamak, aku pingsan. Gimana ini, bangun jangan mati di sini. Aduh, udah sejam gak bangun-bangun. Akhirnya kamu sadar juga. Udah 1 jam loh kamu pingsan. Maafin aku ya udah ngagetin kamu. Kupikir kamu gak akan sekaget itu. Oh ya, kamu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Aku cuma shock dikit aja. Kukira cuma rumor. Ternyata kamu beneran ada toh. Aku ngerti kok, dan ini juga pertama kalinya ada manusia yang mau berinteraksi denganku. Kenapa begitu? Maksudku, kenapa hantu secantik kamu bisa ditakuti banyak orang? Apa maksudmu secantik aku? Iya, secantik kamu. Kamu gak ngerti. Eh? Apa ada yang lucu?
Maaf, hanya saja aku tak menyangka akan ada manusia yang mau mengajakku berbicara, bahkan memujiku sejak aku menjadi hantu. Berarti kamu selalu sendirian dong? Kakak sepian emang. Kadang aku merasakannya. Kalau begitu, jadilah temanku. Tiba-tiba banget, kenapa kamu menjadi temanku? Kenapa aku mau jadi temanmu? Karena aku juga sepian sih. Nah, kalau gitu mau gak jadi temanku? Iya, aku mau kok jadi temanmu. Seriusan nih? Yes, akhirnya punya teman. Kata orang, dia adalah sosok yang menyeramkan. Tapi bagiku, dia hanyalah sosok gadis kesepian yang tak tahu arah pulang. Dan aku bahagia bisa berteman dengannya, bisa berbagi cerita dan tertawa bersama. Semua itu terasa nyata, walau dia sudah dilupakan oleh banyak orang yang tak lagi bisa melihatnya. Kalau boleh tahu, lo udah jadi hantu sejak kapan? Sebenarnya kejadiannya udah lama banget sih. Mungkin 16 tahun lalu, kalau nggak salah. Udah lama juga ya. Kalau gitu ceritain juga dong, awal lo bisa jadi hantu. Seriusan main dulu ceritanya? Iya, Oh, oke. Kakak, akhirnya pulang juga. ya ampun, sana ya. Ya ampun sana ya, mama khawatir sama kamu. Kamu kemana aja sih? Maaf, Mak. Tadi aku lembur, tapi HP ku lowbat, jadinya gak sempet ngabarin. Ya ampun. Ya udah sana mandi, terus makan. Oh, oke, Mak. Kebetulan belum makan aku. Suara apa itu? Tikus atau kucing mungkin gak sengaja masuk ke rumah. Kalian makan aja biar mama yang cek. Itu suara teriakan siapa? Azza, cepetan ayo kita cek. Iya, Kak, ayo. Kesetuan. Mama. Azza, cepetan kamu pergi dari sini. Biar kakak yang nahan dia. Tapi Kak. Azza, cepetan lari, jangan berlin kakak. Maafin kakak ya, Azza. Akan ku balaskan. Oh ya, kabur kemana dia? Tusukan ini pantas untuk kau dapatkan. Masih ada yang bisa kabur ternyata. Masih ada yang lain. Akhirnya ada orang. Tolong.
dengar suara anak kecil. Astaga, beneran ada anak kecil. Permisi tante, tolong, ada orang jahat di rumahku. Kakakku juga ada di sana, tolongin dia. Ya ampun, ya udah ini kakak bantu teleponin polisi ya. Elsa, cepetan lari ke tempat aman. Astaga, itu orang jahatnya kah? Tak akan pernah aku lupakan wajahnya. Tante, kita mau kemana sih? Itu kakakku dalam bahaya. Cepetan telepon polisi. Kakak udah telepon polisi. Kakak kamu pasti selamat kok. Apaan ini, Cok? Sayangnya, gue gak semudah itu buat kalah. Ow! Itu tadi apaan? Itu ingatanku semasa hidup. Aku punya satu kesempatan untuk mentransfer ingatanku kepada seorang yang aku mau. Tapi kenapa kau mengirimkannya kepada aku? Karena aku percaya kepadamu. Aku ingin kau mencari jasadku yang entah berada di mana. Oh, begitu. Jadi, apa kau mau membantuku? Ya, aku mau. Bisa kau beritahu alasannya kenapa kau mau membantuku? Tentu karena kau temanku. Bukankah teman harus saling membantu ya? Terima kasih, Virendra. Sama-sama, aku akan membantu sebisaku. Katanya, kamu dulu pengen sekolah di kota kan? Oh, iya mah. Kenapa emangnya? Mama punya tabungan dan jumlahnya cukup buat kamu bisa sekolah di sana. Gak usah mah. Aku pakai uangku sendiri aja. Uang sendiri? Kamu kerja sejak kapan? Sebenarnya udah lama sih mah. Kamu kerja di mana emangnya? Di kafe mah. Uang yang mama tabung disimpan aja atau mama pakai buat kebutuhan yang lain. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau kurang bilang ya. Iya mah, aman. Emang kamu udah nemu sekolah yang cocok buat kamu? Udah kok mah, tenang aja. Semangat, Mama akan selalu dukung kamu. Buktiin ke ayahmu kalau kamu bukanlah beban keluarga atau anak yang merepotkan, melainkan seorang anak yang akan sukses di masa depan. Iya mah. Berisik banget sih. Wih, Nenek lagi makan apel. Ikutan lah. Loh, Pioni?
Jangan pergi jauh, nanti gak bisa balik loh. Lapar kan sampai nyari makan kesini. Loh, gue malah kabur. Udah, jangan jauh-jauh. Woi, Pioni, udah, woy. Ntar gak bisa balik loh. Bentar, itu rumah kok ada familiar ya? Tapi di mana? Di mana ya? Gak pernah lihat.